Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma idfa'annal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal mihani wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, karunia yang dilimpahkan kepada kita semuanya, nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Disebut oleh Allah 4 kali di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua disebut juga oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Yang ketiga disebut juga oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 164. Yang keempat disebut juga oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. 4 kali disebut oleh Allah. Berarti ini perkara yang penting. Dan mudah-mudahan perkara ini bisa kita kaji, kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Apa gerangan perkara ini? Sampai disebut oleh Allah 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, doa. Ini doa. Utuslah di tengah mereka seorang rasul, utusan dari kalangan mereka manusia. Yatlu alaihim ayatika. Yang tugas utusan ini adalah selalu membacakan, memperlihatkan ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada masyarakat mereka, kaum mereka, umat ini, al-kitaba wal hikmah, kitab suci dan hikmah. Yang ketiga tugasnya wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi ada nama kalimat wa yuzakkihim, ya, secara bahasa artinya adalah mensucikan. Yang disucikan adalah jiwa, hati. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau
maha mulia dan maha bijaksana. Masya Allah. Begitu juga ayat yang senada disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 151. Begitu juga dalam surah Ali Imran 164 dan surah Al-Jumu'ah ayat 2. 3 hal yang menjadi tanggung jawab Rasul dan hari ini menjadi tanggung jawab ulama. Yang pertama adalah bagaimana membacakan ayat-ayat Allah. Minimal membaca Al-Quran. Bagaimana masyarakat ini gemar membaca Al-Quran, itu minimal. Ayat Allah, Al-Quran adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi juga disampaikan oleh imam kita adalah ayat-ayat Allah. Bagaimana langit, bumi, penciptaan langit dan bumi, kemudian siang dan malam, itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat yang nampak di alam semesta ini. Kemudian ayat-ayat Allah dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat Allah ketika seseorang dalam perjalanan di laut, di darat, bahkan di dalam air ya, naik masuk kapal selam. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan kepada mereka Al-Quran, ayat-ayat Allah banyak. Hal-hal yang menggerakkan jiwa kita dengan dibacakannya ayat-ayat kauliyah Al-Quran, kitab suci. Dan yang kedua adalah bagaimana memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan dalam penciptaan langit dan bumi, langit dengan lapisan-lapisannya dan misteri-misterinya, bumi dengan hamparannya, dengan lapisan-lapisannya dan misterinya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi, kemudian waqtilaful laili wan nahar. Adanya pergantian siang dan malam. Disebut oleh Allah waqtilaful laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri. Bagaimana kemudian diumpamakan adanya bahtera, kapal yang berlayar di lautan, atau bisa kita katakan kendaraan, pesawat, mobil dan lain sebagainya dalam perjalanan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sering dikirim ke WA kita, ya, bagaimana kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dan menakutkan terjadi dalam perjalanan udara, darat maupun laut. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Kemudian bagaimana kemudian dalam perjalanan kita itu ada manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa. Begitu juga orang yang melakukan musafir di perjalanan, ya, karena dinas, kemudian karena perdagangan dan lain sebagainya, merasakan manfaat dari perjalanan mereka. Bima yanfa'un nas. Begitu juga Allah memperlihatkan dari tanda kebesarannya dalam tafsir kita hari Sabtu. Minas sama'i rizqa. Rizki yang diturunkan dari langit. Yang pertama hujan, air, yang kemudian air ini menjadi sumber kehidupan. Dan yang kedua, rizki yang dari langit itu adalah cahaya. Penting adanya cahaya matahari. Dan kita sudah dijelaskan banyak sekali tentang, ya, bagaimana manfaat dari matahari, cahaya matahari dan lain sebagainya. Ya. Minas sama'i rizqa. Jadi rizki itu tidak hanya air yang diturunkan, tetapi juga
cahaya. Bagaimana kata Allah, kalau sepanjang waktu sampai hari kiamat ini malam terus, nggak kebayang sama kita kalau malam terus. Begitu juga kalau siang terus, maka Allah apa? Allah pergantikan siang malam, kemudian siang malam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Dalam pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ayat Allah. Maka tugas Nabi, tugas ulama pewaris Nabi, dan tugas kita adalah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak yang bisa kita kaji dari Al-Quran, sehingga apa? Menguatkan iman kita. Dan ini menjadi lifestyle, gaya hidup seorang muslim yang semestinya setiap hari seorang muslim mesti dekat dengan Al-Quran, karena ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka perlu dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tugas Nabi dan Rasul adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bagaimana Al-Quran ini menjadi sumber petunjuk, diajarkan. Bahkan sebaik-baiknya kita adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baiknya kalian, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah membelajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang yang membaca Al-Quran karena dia baru belajar, terbata-bata bacaannya, dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Falahu ajrani, 2 pahala yang didapatkan orang yang baru belajar Al-Quran. Jadi nggak perlu malu kita hari ini, Ustadz umur saya udah ada 45 Ustadz, udah 55 Ustadz, udah 65 Ustadz, udah gaek Ustadz, apa jak kau Ustadz. Jangan malu, karena ini titik awal dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa yu'allimuhumul kitab, belajar, karena sumber petunjuk dalam kehidupan kita Al-Quran. Dan sistem yang membahagiakan kita lahir batin, mau kondisinya apapun, maka Al-Quran menjadi sumber petunjuk untuk kebahagiaan manusia. Maka perlu belajar Al-Quran, mulai dari belajar membacanya, belajar tadaburnya, meresapi, merenungi maknanya. Boleh lewat terjemahan, yang paling bagus pakai guru. Kemudian kita ikut mengajarkan Al-Quran. Jadi jangan sampai putus, kita hanya belajar Al-Quran tapi kita mengajarkan Al-Quran. Walaupun yang kita ajarkan ini alif, ba, ta, yang kita ajarkan ini huruf hijaiyah, yang kita ajarkan adalah surat-surat pendek, nggak ada masalah. Karena sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah SAW, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya kita ini harus tetap termotivasi walaupun sudah berumur untuk belajar Al-Quran dan punya motivasi untuk mengajarkan Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Kemudian insya Allah dari belajar Al-Quran kita, kita juga akan belajar Al-Hikmah. Dan hikmah itu adalah mutiaranya orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, Al-Hikmatu dalatul mukmin. Hikmah itu adalah mutiaranya orang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Mutiara orang mukmin di mana saja dia mendapatkan, ambil. Maka kadang kita mendapatkan hikmah itu di Jepang, kita mendapatkan hikmah itu di Amerika,
kita mendapatkan hikmah itu di dinas ketentaraan misal, kita mendapatkan hikmah itu di pasar misal, ambil. Dan itu efek dari kebaikan yang lahir dari diri kita, apalagi kebaikan yang bersumber daripada Al-Quran yang kita pelajari dan yang kita ajarkan. Maka digandengkan oleh Allah Alkitab wal hikmah. Alkitab wal hikmah digandeng oleh Allah, karena seiring dengan pemahaman Al-Quran kita, pengamalan Al-Quran kita, insya Allah hikmah kita dapatkan. Dan hikmah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dasar negara kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini luar biasa, ya, tak tergantikan kata-kata hikmah itu. Jadi kehidupan bermasyarakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, karena hikmah ini sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, Masya Allah, menjadi bagian insya Allah dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan dalam kehidupan kita. Maka Allah katakan yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan, mengajar, belajar Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, yang ketiga, wa yuzakkihim. Nah, inilah yang menjadi inti kita, yaitu mensucikan mereka, mentarbiyah mereka, menjadi proses. Kehidupannya adalah sebuah proses. Jadi bukan semata-mata kita mengatakan ridho Allah, tapi prosesnya ini gimana? Nah, proses ini namanya tazkiyah. Karena itu ada 4 hal, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah al-ubudiyah. Hidup kita ini, kita dilahirkan oleh Allah, kita faham visi dan misi kehidupan kita, untuk apa kita hadir di permukaan bumi ini. Maka Allah telah menjelaskan tentang visi kita, tentang misi kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibadatan lillah. Wa ma umiru illa liya'budullah asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia. Jadi tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan kita. Manusia ini yang dimuliakan oleh Allah, yang diberi kemudahan oleh Allah, dimudahkan urusannya, diberikan fasilitasnya, diangkat derajatnya. Tidak ada yang lebih mulia dari urusan-urusan manusia dimanapun dia, kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugas Nabi Adam, tugas nabi-nabi setelah beliau, sampai ke Nabi Nuh, sampai kemudian Nabi Musa, sampai kemudian ke Nabi Isa, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu. Risalahnya satu, tugas utamanya satu, visinya satu, yaitu apa? Ibadah. Dan mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah. Maka kita diingatkan minimal 5 kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan kita dengan Allah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Hei, ingat, kamu besarkan Allah, kamu mengenal Allah, atau kamu baru belajar mengenal Allah. Ingat, kamu mengenal Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Maka tadi ketika imam mengatakan, ya, mengingatkan pada kita ayat, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang mengamankanmu dalam perjalananmu, di dalam bahteramu, di lautan? Mereka mengatakan Allah. Dan ketika kamu terombang-ambing di tengah perjalananmu, siapa yang kamu minta mengamankan perjalananmu? La in anjana min hadhi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau engkau selamatkan kami dalam perjalanan kami ini, di tengah terombang-ambingnya kami, di tengah lautan ini, ya Allah, kami akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Cuman sayang, begitu dah diselamatkan oleh Allah, lupa.
Ini. Tapi Allah cinta kepada hambanya. Nah, ini dia pentingnya ilmu tazkiyah itu. Cinta Allah itu melekat kepada hambanya. Allah tetap mencintai hambanya, dibuka jalan taubat. Masya Allah, itu luar biasanya Allah. Bahkan Allah garansi bahwasanya Allah lebih suka hambanya masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, saking cintanya Allah kepada hambanya, dan bukti daripada cinta Allah kepada hambanya, Allah garansi dengan kalimat apa? Dan Allah suka, dan Allah mengajak hamba-hambanya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221, apa kata Allah? Wallahu yad'u ilal jannah. Jadi manusia itu durhaka, manusia itu sombong, manusia itu nggak percaya hari kiamat. Allah kasih kesempatan, tetap buka kesempatan. Dia dahulukan kasih sayangnya. Apa kata Allah? Dan Allah mengajak mereka, semaksiat mereka, sedurhaka mereka, sesombong mereka, selupa diri mereka. Padahal baru diselamatkan dari lautan tadi, baru diselamatkan dalam perjalanannya, baru diselamatkan dari kepailitannya, baru diselamatkan dari kesulitan hidupnya. Tapi apa kata Allah? Wallahu yad'u ilal jannah. Allah tetap mengajak dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, wal maghfirati biizni, untuk kemudian minta ampun Allah. Sampai kepada Fir'aun sekalipun. Nah, dalam kajian kita kan surat 40, ya, tetap diajak. Sedurhaka-durhakanya seorang Fir'aun tetap diajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 7. Allah garansi lagi dengan kalimat wala yardha li ibadihil kufr. Itu dia. Allah enggak ridho hambanya kafir. Wala yardha. Yardha itu artinya selalu Allah enggak ridho kalau ada hambanya yang menolak Allah, menolak keberadaan Allah, sombong, durhaka kepada Allah, enggak percaya kepada kiamat. Allah nggak ridho dengan perbuatan seperti itu. Wala yardha. Dan Allah saking cintanya, dia sebut dengan kalimat apa? Li ibadihi. Padahal dia durhaka, dia sombong, tapi kemudian Allah tetap menyebutnya dengan hambanya, dengan kalimat hambanya. Dan Allah tidak ridho. Li ibadihi, bagi hambanya adalah kekufuran. Begitulah cintanya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Karena Allah sudah menggaransi manusia. Sejak manusia itu diciptakan, kemudian keturunan-keturunannya diciptakan, Allah selalu mengulang bagaimana yang digaransikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Surah Al-Isra ayat 70. Dimuliakan dengan apa? Dimudahkan seluruh urusannya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Apapun urusan dia dimudahkan oleh Allah. Mobilitas mudah, fasilitas banyak. Wa razaqnahum minat thayyibat, fasilitas. Cuman kadang kita nggak ngerti fasilitas itu apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran mahal. Wal absara, penglihatan mahal. Wal afidah, hati mahal. Organ tubuh, sebut apa yang murah? Nggak ada yang murah dari organ tubuh kita ini, iya kan? Mahal. Maka cukup ketika Allah mengatakan, hei, kamu lihat, balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi manusia itu ketika dia gunakan hatinya, pikirannya untuk melihat dirinya, wah,
Dia ini makhluk yang mahal dan Allah muliakan dia secara kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia secara zat itu mahal, tapi secara nilai juga Allah muliakan manusia itu. Itu fasilitas. Nggak ada orang lain bisa mengganggu gugat fasilitas itu. Allah memberikan kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Ketika lahir anak kita ya, ditengok tangannya ada, kepalanya ada, matanya utuh nggak, telinganya, lain sebagainya. Ketika anak kita, tengok kakinya, tengok jari tangannya, utuh lima, tengok jari kakinya utuh lima. Masya Allah. Itu fasilitas. Begitu juga kemudian Allah kasih kita fasilitas-fasilitas yang lain yang mendukung kita untuk menjaga kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah garansikan kepada kita. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah berikan lagi selain mobilitas, fasilitas, Allah berikan apa? Derajat. Nah, disinilah pentingnya ilmu tazkiyah itu, agar kita tahu derajat kita di sisi Allah, maqam. Allah kasih kita mobilitas, Allah kasih kita fasilitas, dan yang ketiga adalah derajat. Sehingga nilai kita ini memang di atas seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta. Jadi manusia ini nilainya di atas seluruh makhluk. Maka Allah sebut dengan wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka, kami angkat derajat mereka. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaupun kemudian manusia yang sudah dilebihkan derajatnya dari makhluk yang lain ini bertingkat-tingkat juga. Nah ini dia kan. Itu tergantung amal. Maka dalam kajian kita itu nanti ada yang terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba. Di samping kita pernah mengkaji atau belajar namanya ahkam, ada amalul Islam, ada amal-amal yang kita kerjakan, ada namanya hukum-hukum Islam, ada yang kita kenal juga dengan arkanul Islam, rukun Islam. Tapi ingat, ada yang lain juga yang terkait dengan tazkiyah, mensucikan diri ini adalah maqamatul Islam, maqam. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan maqam ini, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa kamu bangun malam rutin lama sampai kemudian kakimu kesemutan saking lamanya kamu berdiri tahajudnya, padahal kamu ini sudah digaransi masuk surga. Allah langsung yang memberikan kamu garansi. Hatta tatawarram qadamah, sampai kemudian kakinya ini saking lamanya berdiri bengkak-bengkak kesemutan, saking lamanya. Karena ketika Allah perintahkan qumil laila illa qalila, bangun hai yang berselimut, bangun ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, bangun, ini malam tinggal sedikit, qumil laila illa qalila, bangun, malam tinggal sedikit, ambil yang sedikit ini untuk akhiratmu, untuk bekal duniamu menuju akhiratmu. Aunisfahu, atau ambil separuhnya malam, atau dikurangi sedikit, atau dilebihkan lagi. Masya Allah. Awingkus minhu qalila auzid alaihi. Apa yang kamu kerjakan di tengah malam itu, warattilil qur'ana tartila, ingat, diturunkan kepadamu Al-Quran, baca Al-Quran itu, warattil, baca dengan tartil, nggak usah terburu-buru, dengan penuh pemaknaan. Warattilil qur'ana tartila. Inna nasyi'atal laili, sungguhnya waktu malam itulah, hiya asyaddu wat'an, yang bisa membuat orang itu punya keteguhan hati, sehingga terjaga kebersihan hatinya. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila,
Begitu juga kemudian Al-Quran yang kita baca, yang sudah kita hafal, yang kita fahami maknanya, lebih terhujam ketika itu kita lakukan dalam tahajud-tahajud kita. Maka pekerjaan yang utama ketika tahajud adalah membaca Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran ketika sholat. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita hafal dari Al-Quran ini ya akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Warattilil Qur'ana tartila inna nasyi'atal laili. Waktu malam itulah. Cuman sayang di tengah masyarakat kita banyak yang bangun malam tapi ke pasar jualan. Ustadz, yang penting sholat subuhnya ada, alhamdulillah, ya kan gitu kan. Cuman di masalah ini sayang kan, kita bisa 2 jam 3 jam di pasar, kita hanya setengah jam di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu lebih mending daripada yang sama sekali tidak ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah mending Pak Ustadz, ya sudahlah. Nah, kalau kita mengkaji-kaji mending itu udah selesai dia. Ini masalahnya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ini nggak bisa, levelnya tidak bisa di satu level saja, harus dinaikkan. Karena setan ini, ya setan ini, dia akan mencari cara ini. Maka kalau tidak naik pangkat kita, setan ini akan mudah nanti menggulung kita. Maka harus naik, makomnya harus naik. Inilah yang disebut dengan ilmu tazkiyatun nafs, kedudukan seseorang di sisi Allah. Apakah itu terkait dengan keikhlasannya? Apakah itu terkait dengan ihsannya? Apakah itu terkait dengan syukurnya? Apakah itu terkait nanti dengan, insya Allah kita bicara banyak hal, dan diantaranya adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam ilmu tazkiyatun nafs sangat penting untuk kita pelajari dan mudah-mudahan menjadi amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, memastikan ubudiyah kita kepada Allah harus dengan apa? Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, talaki kepada Rasulullah. Makanya nggak bisa belajar Islam itu pakai Google. Itu hanya pendukung, supporting, mensupport, mendukung. Belajar Islam itu harus dengan ulamanya, dengan gurunya. Karena wa asyhadu itu artinya apa? Kesaksian. Benar Nabi itu ada, sahabat itu belajar dengan Rasulullah, datang jauh dari penjuru dunia untuk belajar dengan sang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi dari Iran datang belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Afrika datang, dari utara datang, dari selatan Yaman datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus bertalaki, ketemu. Karena apa? Karena ada faktor yang ketiga. Kalau nggak ketemu, nah faktor yang ketiga ini nanti tidak sempurna tarbiyahnya, prosesnya. Yaitu yang ketiga adalah faktor hati, tempat berlabuhnya iman dan takwa. Maka ada yang pertama ubudiyah kepada Allah, yang kedua adalah talaki kepada Rasulullah, biar benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertalaki kepada Rasulullah. Kalau hari ini bertalaki kepada ulama, kepada guru kita. Nah yang ketiga adalah al-qalbu, hati. Nah untuk menyentuh hati ini kita diingatkan dengan kalimat apa? Hayya 'alas shalah. Hei hatimu, kamu mau berkomunikasi dengan Allah, hayya 'alas shalah. Hatimu dengan Allah enggak? Itu hayya 'alas shalah. Akhlak itu. Akhlak itu ada dua. Al-akhlak an-nafsiyah wal akhlak al-istimaiyah. Al-akhlak an-nafsiyah, akhlak diri adalah hubungan seseorang dengan Allah. Itu dia akhlak diri. Hubungan seseorang dengan Allah. Ada namanya akhlak sosial, akhlak istimaiyah. Itu seseorang dengan
masyarakatnya, dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan siapapun. Dia mesti berbuat baik. Itu akhlak seorang muslim dengan lingkungannya. Hayya 'alas shalah. Hatimu, kamu ingin gak berlabuh cinta di hatimu? Hatimu seberapa besar cintanya kepada Allah sang Khalik yang menciptakan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah itu? Kamu tidak bisa sendiri. Kamu beribadah kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Kamu kemudian bertalaki kepada Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hatimu kamu perbaiki kondisinya, hayya 'alas shalah. Tapi kamu tidak akan bisa sempurna keimanannya, kepatuhan kamu kepada Allah, penegakan hukum Allah, kalau kamu tidak membentuk hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah artinya bangun masyarakat muslim. Dan banyak yang sudah mengatakan manusia itu makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri. Maka pastikan dirimu, istrimu, keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tetanggamu juga, tetangga kiri kanan, muka belakang. Pastikan masyarakatmu masyarakat muslim yang hati mereka terpaut dengan Allah, yang kemudian cinta untuk bertalaki kepada Rasulullah SAW, kepada ulama. Ya mudah-mudahan diampuni. Mungkin karena kesibukan. Kalau tadi saya lihat sholatnya banyak. Nah, ini majelis ilmunya kurang. Mungkin udah banyak majelis ilmu barangkali di tempat yang lain, atau mungkin belum kenal saya, nggak apa-apa. Ya, tapi ini udah banyak nih, udah mewakili nih kan, udah lebih dari 3. Dan saya insya Allah, Pak Dasuki, Pak Imam, 1 orang pun jamaah di masjid ini, 1 orang di sini ada di sini, insya Allah saya akan tetap selagi saya dipercaya untuk mengaji di sini, insya Allah. Ustadz yang ada 1 orang, Ustadz, bismillah. Ya, kalau ndak ada jin-jin di sini lagi yang saya ajari, insya Allah. Ya, kita tidak boleh sedih, tidak boleh berputus asa dan lain sebagainya. Kita harus tetap optimis. Begitulah yang diajarkan oleh nabi-nabi Allah. Karena ini prosesnya panjang, prosesnya berat. Pundak ini harus kuat untuk memikul beban. Jadi doa kita ini, ya Allah, bukan ya Allah ringankan bebanku, tapi kita diajarkan oleh Rasulullah, ya Allah kuatkan pundakku untuk memikul beban. Termasuklah beban mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak ingin hati kita saja yang kita bersihkan. Tidak akan sempurna kecuali kemudian kita mengajak keluarga kita, mengajak handai taulan kita, mengajak kaum kerabat kita, mengajak orang-orang yang insya Allah ingin menjaga fitrahnya, ingin membuktikan cintanya kepada Allah. Maka kita mewujudkan yang namanya al-mujtama al-muslim, masyarakat muslim. Nah ini dia. Maka tazkiyatun nafas ini memang berat dia. Ya, yang pertama dibangun dulu mindset. Yatlu alaihim ayatika, ikra bismi rabbika. Bangun mindset, cara berpikir. Cara berpikirnya apa? Ini kita paham nggak bahwasanya hidup kita ini untuk Allah. Kita hadir di permukaan bumi ini untuk Allah. Jadi untuk apa kita bekerja membanting tulang siang dan malam? Masya Allah. Yang dipikirkan bagaimana harta, yang dipikirkan bagaimana fasilitas, yang dipikirkan bagaimana. Tapi kita lupa untuk apa? Aneh bin ajaib itu. Kalau kita melupakan the purpose of life, tujuan hidup. Kalau hanya sekedar makan, sekedar bersenang-senang, di dalam surat Muhammad Allah katakan, tidak ubahnya kita seperti binatang. Wa yatamatta'una yakuluna wa yatamatta'una, makan-makan, rekreasi, bersenang-senang seperti binatang. Kama ta'kulul an'am, seperti binatang. Ini Al-Qur'an surat Muhammad. Wan naru mathwal lahum.
Dan bagi orang-orang yang seperti itu cukup neraka saja dikasih kepada mereka. Ini yang melupakan visi misi hidup, tujuan hidup. Wa ma umiru illa liya'budullah. Bukan itukah yang setiap kali sholat kita perbaharui pernyataan kita di hadapan Allah? Maka ketika hayya 'alas shalah, perbaiki dirimu. Nah, ketika kita memperbaiki diri kita, ingat kita di situ. Masya Allah, kita ini hidup untuk Allah. Makanya diulang-ulang azan itu. Mohon maaf, ketika qomat, yang disebut apa di waktu qomat? Sama kan? Ada apa gitu kan? Yang bedakan apa qomat dengan azan? Yang bedakan satu, qad qomatis shalah. Tapi yang lainnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, belajar dengan ulama. Hayya 'alas shalah, hatimu bersihkan. Karena ini terkait dengan hubunganmu dengan pencipta. Nanti hubunganmu dengan yang lain yang akan menguatkan kehidupan ibadahmu kepada Allah. Hayya 'alal falah, ajak orang lain. Qad qamatis shalah. Tengok ya Allah, kami sudah merapatkan saf, sudah meluruskan saf. Tengok ya Allah, kami sudah bersuci, kami sudah berada di rumahmu, kami sudah punya imam, kami sudah sama-sama. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Iya kan? Iya. Di salat subuh ditambah. Karena ini terkait dengan malam, orang kadang keenakan tidur. Maka ditambah dengan kalimat apa? As-salatu khairum minan naum. Tapi yang asyhadu alla ilaha illallahnya ubudiyah enggak hilang. Bertalaki dengan Rasulullah enggak hilang. Hati hayya 'alas shalah enggak hilang. Hayya 'alal falah, mewujudkan masyarakat enggak hilang. Maka sholat berjamaah ini mengingatkan kita pentingnya mewujudkan masyarakat. Nah, apa-apa mulai dari yang ada, mulai dari yang paham, mulai dari yang sadar. Kesabaran yang sadar ini mudah-mudahan bertambah jamaah. Ya, nanti diajak yang lain insyaallah. Ya, mudah-mudahan yang ada ini di tempat ini pada saat ini nanti ngajak yang lain. Karena mungkin kalau diajak di grup kadang diajaknya secara pribadi, datang ke rumahnya. Ayo. Sehingga kemudian apa yang sesungguhnya kita inginkan dalam kehidupan kita, itulah mimpi kita yang sesungguhnya harus kita wujudkan insya Allah. Karena itu ya, untuk kajian Selasa setiap bulan itu kita kajiannya tazkiyatun nafs, terkait dengan mensucikan jiwa kita ini. Karena kita ini bukan makhluk suci kan, apalagi sok suci ya, kita bukan menganggap kita sok suci. Maka kita belajar ilmu tazkiyatun nafs yang 4 kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi kita bacakan ayatnya. Ya, kemudian di samping yang lain, yatlu alaikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, tafsir. Kita belajar tafsir sudah hari Sabtu pekan yang ketiga. Dan insya Allah pada hari Selasa pekan yang kedua ini kita belajar ilmu tazkiyatun nafs. Nanti insya Allah kita belajar tentang cinta, seperti apa cinta itu, bicara tentang syukur, seperti apa syukur itu, dan dalam kehidupan kita gimana dan lain sebagainya, sehingga ilmu-ilmu ini bermanfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Waktu isya sudah masuk ya Ustaz ya. Ya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.